KPK menaikkan perkara rasuah terkait Wamenkumham ke penyidikan, maka republik ini menjadi berisik. Telah hadir pada kesempatan malam hari ini di studio bersama Ketua Indonesian Police Watch, Mas Sugeng Teguh Santoso. Berisik. Berisik. Kita bikin berisik terus ya. Karena memang kalau republik ini nggak dibikin berisik, enak penguasa. Keenakan penguasa. Dia nyaman menikmati hasilnya, ya kan. Jadi harus dibikin berisik. Dibikin berisik. Dengan berisik minimal mereka bisa jadi bener lah minimal. Iya, jadi dia selalu siaga. Siaga. Diingetin terus. Ya. Setiap tikungan ada tuh gimana? Ya. Setia itu ya. Siaga, jadi dia siaga. Tapi juga bisa semakin canggih permainannya. Iya, karena dia diuber-uber terlatih kan. Iya. Mas Sugeng, ini kembali nih ke soal perkara rasuah di Wamenkumham ya. Waktu itu kalau nggak salah kan dilaporkan oleh IPW ke Maret ya, 2023. 12 Maret apa 12 Maret lah. Dilaporkan oleh Mas Sugeng dan kawan-kawan IPW ke KPK ya. Iya. Bisa diulas tuh waktu itu. Jadi waktu itu ya, sebagai seorang pegiat hukum lah, hukum ya. Saya tuh mendapatkan pengaduan masyarakat. Ini pengaduan sumbernya ya. Ternyata setelah kita dalami pengaduan tersebut, kami sampai pada kesimpulan ada seorang penyelenggara negara ya. Waktu itu kita sebut dengan nama inisial EOSH. EOSH. Panjang banget inisial. Iya, EOSH ya. Karena kalau waktu itu enggak inisial, saya aja bisa kena. Ya kan? Saya inisial. Sekarang kan sudah terbuka. Ternyata EOSH siapa? Ternyata Edi Omar Hiaret, CS-nya apa? Siras apa siapa gitulah ya. Jadi kesimpulan waktu itu ini ada dugaan tindak pidana korupsi. Ya. Saya waktu itu memetakannya justru pemerasan dalam jabatan ya. Jadi pemerasan karena yang melaporkan adalah korban sebetulnya melalui pengacaranya. Jadi korban lapor ke KPK. Lapor ke IPW. Oh, lapor ke IPW. Lapornya ke IPW. IPW ini banyak laporan masyarakat ke IPW. Masyarakat menganggap IPW itu lembaga negara. Padahal kita ini lembaga ece-ece aja. Ya. Jadi kita telaah ya, ada dugaan pemerasan. Karena di sana ada aspek meminta terkait jabatan komisaris dalam perusahaan tambang. Oh, ya. Minta jabatan. Minta jabatan. Yang kedua dugaan gratifikasi. Ya. Minta uang. Minta sejumlah uang atau suap nih. Ya. Suap, tapi ya. kita petakan kalau tidak pemerasan ya gratifikasi setidak-tidaknya ya. Nah, waktu saya menerima pengaduan tersebut, saya kaji, saya sampai kesimpulan bukti cukup. Saya ngomong sama pengusaha. Korban nih ya, lu kalau mengadu ini ya, gua lapor potensi lo jadi tersangka juga lo. Kalau pemeriksaan menyatakan ini gratifikasi atau suap. Kalau suap dua-duanya kena. Kena. Pemberi dan penerima. Kan sekarang kan diomong bahwa tersangkanya itu udah ada namanya sebetulnya. Lebih dari satu, ya kalau ada yang memberi ya menerima juga kena. Ya, jadi saya cek. Saya dapat bukti cukup lengkap ya. Kemudian kenapa latar belakangnya nih ya bos? Latar belakangnya sederhana. Ini si EOSH ini orang yang tidak komitmen. Kalau dia komitmen nggak akan kejadian nasibnya begini. Kenapa saya bilang nggak komitmen? Tidak komit. Tadinya dia berjanji membantu si pengusaha. Ini perusahaan tambang ya. Ini kan kalau perusahaan tambang kan duitnya gede ini. Besar. Ya. Komit membantu perusahaan tambang ini dalam soal pendaftaran status badan hukum. Karena dia sedang bersengketa. AHU ya. Di Dirjen AHU. Dirjen AHU ini apakah harus juga diminta pertanggungjawaban? Harus diperiksa nih oleh KPK juga Dirjen AHU ya. Nah, dia komit. Jadi pengusaha ini tadinya konsultasi ya,
Kemudian dibantu Iya. dia, ya pengesahannya dibantu ya. Lengkap syaratnya sebetulnya pengusaha ini, cuman pengen dibantu supaya cepat. Karena dia sedang bersengketa dengan, Akselerasi lah. iya akselerasi Ada ya. fee-nya tapi? Iya ada, nah ini problemnya. Fee akselerasi? Iya, sebetulnya kalau fee itu diterima dia tetap komitmen nggak ada masalah. Kan si pengusaha Nggak akan nggak lapor. marah dong. Itu fee itu sampai 7 miliar. Fee-nya? Fee-nya 7M ya. Saya dapat buktinya transfer. Sampai Transfer sekarang uang? iya. Dari rekening ini tapi enggak ke rekeningnya si EOSH. Dia memakai rekening Asprinya, Y namanya. Kok amatiran ya main transfer ya, nggak main tunai aja. Kalau tunai-tunai berat kali ya. Kan bisa pakai dolar Singapura yang 10 ribuan itu. Ya itulah makanya kalau apa ya, Pengen gampang mungkin, amatiran berarti. amatir ya. Jadi pengusaha ini juga mungkin supaya ada uangnya kan dari kantor ya. Dikirimlah by 4 transfer. 7 million. Ya, enggak, 7 million. 4 dulu. Oh, 4 miliar. Terusnya kemudian tunainya sekitar 3 dengan uang mata uang asing. Oh, jadi 4 miliar transfer. Iya. 3 miliar tunai. Dalam bentuk mata uang asing, itu pun diserahkan ke katanya ke kantor nya EOSH ya. Diserahkan tapi ke ruangannya si Aspri ya. Aduh. Kenapa ini kemudian terkonfirmasi? Kalau 4 kan ada buktinya, yang 3 kan tidak. Terkonfirmasinya tuh begitu si pengusaha itu, si wamen ini balik badan mendukung lawannya si pengusaha ini, menyampaikan kekecewaannya kan, dipulangin tuh duit 7M. Oh, dikembalikan? Dikembalikan ke rekening perusahaan pada 1 hari ya. Tapi AHU-nya selesai nggak waktu itu? AHU selesai kemudian berubah. Oh, AHU-nya pernah terbit? Pernah terbit, tiba-tiba berubah menjadi yang disahkan pihak lawannya. Nggak komit kan. Berarti ada tangan-tangan lain dong nih? Nah ada. Yang bukan tangan lain, ada duit lain. Ada duit lain. Jangan salah, ada duit lain. Kan duit harus dianterin pakai tangan, Mas. Iya. Ada bohirnya lah ya. Tapi ada bukti ya, foto ya. Ini bukti foto, dia ada bukti foto nih. Iya. Ada bukti foto dia ketemu pihak lawan, yang bohirnya pihak lawan. Ada Bang Idrus juga di situ. Idrus mana? Idrus Marham. Waduh, senior saya itu. Iya. Jadi ini Aiman apa lagi nih? Jadi setelah itu? Jadi dikembalikan 7M, tapi si pengusaha ini merasa duit yang sudah dikasihkan ya sudahlah. Dia waktu itu belum marah banget ya. Jadi uangnya telah dikembalikan. Dikembalikan, tapi hari itu dikembaliin lagi. Ditendang lagi tuh duit sama pengusaha, masuk lagi ke rekening asistennya yang lain, kan ada 2 asistennya. Nama-namanya sama, Y, satu Yogi, satu Yosi. Jadi awalnya si pengusaha korban ini bukan korban, pelapor lah. Pelapor ya. Karena dia pemain juga kan. Iya. Nah, si pelapor ini ngirim uang 4 miliar transfer. 3 miliar tunai. Lalu terbit tuh AHU yang diminta. Udah terbit ya. Lalu setelah terbit dibatalin. Iya, enggak berapa lama. Hitungan hari. Itu enggak sampai bulan, enggak sampai bulan. 1 bulan. Oh, AHU-nya sudah terbit, setelah terbit AHU itu dibatalkan, uangnya dibalikin. Iya. Transfer tuh tunai? Transfer. Oh, transfer. Makanya 3M kan berarti diakui kan, yang tunai itu kan. Karena jadi 7 miliar iya. Kan? Begitu masuk ke rekening perusahaan namanya PT SLM, sama PT SLM ditendang lagi tuh duit balik. Ke rekening Aspri yang satu lagi. Satu lagi. Nah, uang itu di situ? Diterima sampai sekarang masih mengendap. Masih ada ya. Jadi begitu loh. Ya itu jadi ada 2 sekuen ya sudah ya. Nah, ada satu lagi bukti yang saya dapat. Si wamen ini WA ya. Jadi dia minta posisi komisaris, tetapi di CLM, tetapi pakai nama Asprinya. Dikirim juga fotonya. Saya punya bukti chat dari itu. Chat wamen ke
chat si pelapor. Iya, ya kan? Kok nggak canggih mainnya ya? Amatiran ini. Iya sih. Ya kalau orang memang tadinya saling percaya ya. Kalau orang saling percaya kan harus lebih jaga kepercayaannya ya, Iya seterusnya iya ya. iya. Tidak boleh kemudian dia main dua kaki ya. Mhm, Kalau misalnya gua nggak bisa bantu lu lagi nih karena di mhm. sono orang kuat, tapi Ada gua yang lebih juga kuat. tidak akan dukung dia, gua tetap Ya, gua akan dia netral, netral. Itu clear mungkin nggak marah dia. clear kalau itu. Iya, ini berbalik badan. Nah itu ketika dia request Asprinya jadi komisaris di CLM, Heeh. itu waktu AHU-nya terbit atau AHU-nya sudah dibatalkan? Ahunya terbit terbit langsung dia minta, gitu loh. Oh. Masuklah nama itu, ya kan. Masuk nama itu, jadi, berjalanlah 2 bulan, dibuat akte, aktenya Mhm. masuk di akte. Jadi ada akta, notaris ya. Berjalan 2 bulan dibayar dia. Iya, Dibayar 240 juta honor sebagai komisaris. honornya dibayar, Iya 2 tunai, bulan tunai. Enggak ditransfer, kalau tunai ditransfer. kan nggak ada Iya bukti. iya, Saya kan punya bukti. honor sebagai komisaris, Komisaris PTS ditransfer, ditransfer untuk 2 full bulan, full? full ya. Yang 2 bulan ditransfer, yang katanya itu berbagilah antara si Aspri dengan EOSA. Mmm, Udah, saya laporkanlah di bulan Maret tuh ya. bulan Maret. Di Lalu kok kalau nggak salah Mas Maret Sugeng sempet dilaporin balik ya? iya, tanggal 15 Maret saya dilaporin Jadi balik. 12 Maret, Mas Sugeng lapor ke Lapor, KPK, 15 Maret dilapor balik, lapor balik, di Mabes Polri kalau nggak salah? diterima ya. Diterima sebagai pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran melalui ITE. Saya bingung kok pencemaran sama ITE. Saya kan menjadi narasumber dari wartawan, ya kan. Kalau wartawan itu kemudian menaikkan berita kan bukan urusan saya kan, Ya, tapi delik sudahlah, pers. ya delik pers, ya kan, sudah. Saya dilaporin tapi enggak 1 laporan aja, Bos. Saya ada 12 laporan. 12 laporan. 12 Waduh, laporan. kalau saya udah stres tuh Mas Udah Sugeng, 12 laporan. stres, ya Ini 12 saya laporan langsung. harusnya stres, tapi kan saya ini kalau orang nih saya veteran perang, Iya 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 ya iya iya kan, iya. sudah sering menghadapi situasi yang menegangkan, Iya iya iya. situasi yang, membuat kita ini kadang-kadang nggak, takut ya Iya. kan, kalau seorang veteran perang kan peluru udah kena ke tubuh belum mati aja gitu. Belum ada. Iya, jadi pertempuran di mana dia sudah turun gitu Iya kan. iya iya iya. Jadi dia sudah bisa mendengar desingan peluru ini arahnya masih jauh atau Iya dekat, iya. jenis pelurunya apa ya. Jadi saya ini veteran perang, Iya perang iya. dalam perang hukum Iya ya iya gitu iya ya. iya. Saya pernah Iya. juga 12 laporan 12 ya. laporan, iya 12 laporan. Bahkan ada 1 laporan yang sudah 13 laporan. Jadi 1 laporan sudah naik sidik. Naik sidik. Iya, tapi saya, lawan ya kan. Ini Iya. masih dalam rangkaian kasus yang saya lapor ini Iya. ya, yang saya kritisi Ini ini. salah satunya yang melaporkan balik ini ya, Heeh. dari 13 laporan tadi ya? Iya ya, jadi 13 lah. Tapi itu resiko ya. Resiko Kalau buat perjuangan. saya sih hidup itu kan kita duduk lagi makan soto Lamongan atau pecel Kesedak. lele di pinggir Nah, jalan, kesedak mati juga. sedak mati, kesrodok sama angkot mati, Mati, iya atau truk nyaber itu iya. mati. Jadi di Orang lagi mana naik motor tiba-tiba ditabrak mati. mati, ya kayak di mana Iya, aja. Jadi bisa terjadi di mana saja. nggak perlu, terlalu memikirkan resiko Iya, hidup walaupun kita perhitung ya, yang jelas prinsip perjuangan harus tetap tetap di jalan. Nah jalan. jadi sudah itu dilaporkan Jadi ya. sejak Tapi bulan saya Maret ya? tambahkan nih, Hmm, kemudian kan saya dibantu oleh teman-teman ya mhm, yang mendukung saya ya, banyak teman-teman karena melihat bahwa memang selama ini saya bukan aktivis karbitan kan, ya. bahwa yang saya bawakan itu, selalu ada dasarnya. Jadi mereka mendukung dan mereka meminta perlindungan kepada LPSK. Oh sudah ya? Sudah, dan LPSK menetapkan dalam pleno LPSK Mmm, bahwa saya diberikan perlindungan hukum. diberikan perlindungan hukum? Perlindungan hukum ya. Berarti dikawal dong ke mana-mana nih? Iya, enggak, dikawal sih enggak. Jadi artinya bahwa, saya tidak bisa dituntut atas Mmm, tindakan saya melakukan tindakan hukum, mengkritisi, iya. soal korupsi ya.
Karena melakukan perbuatan hukum, Iya, tindakan penegakan iya, hukum. kan ada dasarnya dalam Iya. undang-undang korupsi bahwa warga negara diberi hak untuk mendukung tindakan pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan, peran serta masyarakat. peran serta masyarakat. Jadi itulah ya. Nah sekarang kasus ini kan dulu ada isu, wah saya waktu melaporkan itu dilaporin polisi ya kan, wah lu kan sampai dibilang saya sama si Pak Wamen ini, Anda mencari lawan yang apa tuh nggak seimbang. Oh, belum tahu Gitu, dia. iya. Kalau saya sudah tahu, salah dia. Anda nggak pokoknya direndahkan lah. Iya, Tapi iya, kan iya. kalau kita biasa udah direndahkan. Dia belum tahu, dia belum ngalamin. Iya, Pusing kalau ngomong langsung. Jadi udah gitu ya. Temennya banyak soalnya. Banyak temennya. Jadi gitu. Akhirnya saya dengar tuh, saya bilang kalau sudah bergerak saya dengan perasaan keyakinan diri aja, yakin aja. Karena Mas Sugeng kan dasarnya kan data. Iya data, Data, saya juga analisa, sudah analisa, ya kan masa kalau KPK enggak ini gua gugat, ya kan? Karena datanya kan lengkap, lalu dianalisis secara hukum, memenuhi kaidah-kaidah pidana, maju terus. Biasanya gitu, yang saya tahu ya. Cuma Mas Sugeng nih ada info yang kurang enak nih saya. Waduh, jangan yang nggak enak dong. Yang enak-enak aja. Kan ini berisik. Iya gitu. Kita harus bikin berisik. Iya. Gimana nih? Mas Sugeng informasi yang saya dapat nih pengurus partai politik nih ternyata. Waduh. Iya, ini kan sesuatu yang tidak bisa saya bantah dong, iya kan? Saya pengurus partai politik kecil. Loh, ini katanya partai politik ini nih yang sedang apa namanya lagi ada kemungkinan nih untuk melakukan serangan balik. Gitu ya. Apakah ini bagian dari serangan balik? Ya, saya mau sampaikan ya, saya terbuka aja lah diberisikin ya. Saya ini ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia. Nah, saya harus akui dong, karena kalau saya di-searching juga ada kan. Ngapain saya bohong-bohong? Iya. Karena saya ingin menjalankan politik yang terbuka. Ya, gitu loh, ya kan? Karena politik kan kata Kaisang, politik itu untuk kebaikan. Nah, gitu loh ya. Jadi apa nih problemnya nih? Kan informasi gini, sebelum setelah Mas Sugeng melaporkan Wamenkumham nih ke KPK, kan Mas Sugeng juga yang ikut melaporkan oknum pimpinan KPK nih ke Polda Metro. Oh, jadi kok korelasinya ke sana? Ada korelasi nih. Oh. Dan kedua-duanya nih, kedua pejabat tersebut kan itu yang dikenal nih oleh publik sebagai pejabat yang di-endorse oleh Merah. Afiliasinya ya. Di-endorse lah. Di-endorse ya. Di-endorse berarti didukung ya. Didukung yang lah. diajukan ya. Betul. Dan partai politik pimpinannya, partai politik pimpinan Mas Sugeng yang dipimpin Mas Sugeng ini kan itu partai politik yang sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan. Iya. Jadi begini ya. Ini mengagetkan. Lo bisa dong saya tanya. Iya. Jadi gini ya. Coba rasanya kalau Anda menjadi orang yang nggak dianggap ya. Kecil, masih ya partai kecil, dinyek. Apa itu dinyek? Bahasa Jawa dinyek itu direndahkan ya. Dianggap nggak ada ya. Dinyek itu direndahkan, dianggap tidak ada ya, kemudian kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Coba rasanya seperti apa ya, itu satu ya. Kemudian yang ngenyek ini ya, sebetulnya orang yang kita agung-agungkan. Sakit nggak? Saya belum mengalami itu. Belum pernah mengalami saya. Jadi itu ada peristiwa ya. Memang ada peristiwa bahwa dulu kan PSI yang pertama kali ngusung Ganjar tuh, ingat nggak? Oh, pernah di media kalau nggak salah tuh. Iya. PSI pertama kali yang mengusulkan Ganjar jadi presiden. Betul. Bahkan sangat semangat. Ya. Tapi sama Ganjar dienyek PSI.
"Apa itu PSI? Saya baru dengar." Oh. Gila lu ya. Apa, nggak ada rasa, penghormatan atau satu sikap, moral, "Oh ya terima kasih didukung," gitu kan. Ya mungkin karena dia kadernya partai tertentu kan, ya. Dinyek. Kemudian partainya ini juga mengenyek, gitu loh. Nggak nganggap, gitu kan. Nah itu soal peristiwa yang politik loh ya. Apakah ini ada korelasinya ya saya gimana ya, enggak. Saya pokoknya saya ini aktivis hukum ya, ketika melaporkan segala sesuatu saya punya bukti ya, gitu loh. Jadi begitu. Jadi ada komandannya dong nih, Mas Sugeng Oh ini? ya pasti ada lah ya, pasti ada lah. Kalau kita kan di dalam melakukan satu aksi ya, dalam melakukan satu misi ya, selalu ada komandan dong. Bahwa komandannya itu ternyata adalah hati nurani kita, ya kan bisa dong. Bahwa komandannya itu hati nurani kita ya, kemudian nilai-nilai yang kita anut itu kan juga tata nilai yang menjadi pedoman ya. Bisa atau ada juga memang komandan dalam bentuk satu entitas ya, ya bisa aja. Apa Kaisang nih yang nyuruh Mas Sugeng? Kaisang itu ketua umum saya. Oh iya. Walaupun dia muda, dia ketua umum saya. Iya. Harus kita hormati ya, karena saya hormati. Yang sekarang sedang mengusung kakaknya Gibran menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Dan sekarang kan partai saya kan mendukung Prabowo. Karena dulu dia nyenyek. Ini udah keluar nih kita dari konteks ini. Tapi apakah ada korelasinya itu? Ya biarlah masyarakat yang menilai ya. Cuma saya kan dapat informasi seperti tadi saya tanyakan ke Mas Sugeng. Kalau saya kan selalu bergerak ketika isu hukum itu dengan bukti. Dan nyatanya kan 2 perkara yang saya angkat ini on the track kan? Ya kan? Naik sidik ya. Dilidik, naik sidik. Ya. Pertama Dumas loh. Kalau di KPK ini Dumas, lidik, terusnya sidik, ya. Nah kalau sidik ini sudah ada pemberitahuan sebetulnya kalau ini dia seorang menteri atau wakil menteri kepada presiden. Kan sekarang yang dipersoalkan siapa nama tersangkanya? Di KPK itu sudah ada prosedur baku. Ya ini Mas Sugeng. Kan kalau di KPK nih biasanya kan ketika itu naik ke penyidikan, sebelum naik ke penyidikan itu kan harus melalui serangkaian ekspos atau gelar perkara begitu ya. Nah setelah dalam gelar perkara itu kan ditetapkan tuh calon tersangkanya siapa. Baru setelah itu naik ke penyidikan. Nih menurut Mas Sugeng gimana nih? KPK sudah punya dong calon tersangkanya? Sudah tersebut kok. Sudah tersebut nama itu dalam surat yang disampaikan kepada presiden. Inisialnya? Inisialnya EOS salah dan kawan-kawan. Berarti lebih dari satu orang? Lebih dari satu. EOS dan kawan-kawan. Berarti si pelapor pun nih kena juga nih? Berpotensi kena. Kalau saya baca di media kan ini mengadu masyarakat. Suap dan gratifikasi. Iya, kalau itu dikenakan itu. Kan kalau pemerasan kan yang kena kan si pejabat dong. Ya, kalau pemerasan, ini kan suap. Kalau suap kan keduanya kena tuh. Siapa memberi dan yang menerima kena. Gratifikasi juga begitu. Sama. Yang memberi yang menerima. Kalau pemerasan tidak. Ya. Betul, kan hanya saya si pejabat. Pemerasan. Jadi dulu saya dengar, saya kan waktu bilang ini kalau pengaduan ini saya angkat, kamu potensi kena. Gak apa-apalah. Daripada dia bilang begini, dijolimi di kepolisian. Dia kan dikena berapa perkara pidana nih. Melalui lawannya yang bersengketa dengan itu dia dilaporkan ya. Dan diakomodasi semua laporan lawannya. Karena dia sedang posisi ditahan sekarang sampai hari ini. Oh sampai hari ini si pelapor ini ditahan. Masih ditahan. Makanya dia akan membongkar siapa di belakangnya EOSH dan juga siapa di belakangnya lawan perkaranya yang Siregar itu ya, Jainal Siregar gitu. Ternyata ada pengusaha namanya besar. HI.
inisialnya. Siapa itu HI? Haji I. Haji I. Pengusaha juga? Pengusaha, dia pengusaha tambang. Ya. Di daerah? Kalsel. Di Kalsel. Iya, ya. Jadi ini ketika saya ngangkat kasus dalam rilis IPW, mengangkat menyinggung Haji I, karena Haji I ini ya ada kasus di KPK yang KPK kemudian tidak buka. Yang penggelapan pajak? Nah, suap pajak. Ya, suap pajak kan itu dilakukan oleh perusahaannya, namanya perusahaannya itu di Jakarta kalau nggak salah. Perusahaannya ada namanya ya. Perusahaannya gitu menyuap melalui pejabat pajak. Konsultan pajaknya menyuap ke pejabat pajak namanya Angin Prayitno. Angin Prayitno dihukum, konsultan pajaknya dihukum, direktur perusahaannya enggak. Tertunda dan tidak ada penyidikan. KPK juga saya pertanyakan nih. Waktu saya pertanyakan serangan sama saya, 12 laporan itu. 12 laporan iya ya. Luar biasa. Jadi 12 laporan polisi. Jadi si HI 13 laporan. HI ini pengusaha tapi mampu. Dia tidak di dalam akta PT SLM ada ya, tapi dia bukan sebagai pelaksana. Pelaksananya ada namanya Jainal Siregar ya, JAS apa namanya ya, yang bersengketa dengan namanya Helmut Hermawan. Ya, si pelapor itu kan. Pelapor ya. Jadi si pelapor ini daripada saya di polisi begini, lebih baik saya bongkar sekalian di KPK. Berarti dia punya akses ke kepolisian dong ya? Siapa? Oh, kuat. Si HI ini. Iya, saya aja dikenakan ini, dilaporkan laporan ke-13 itu oleh di Polda Sulsel, walaupun kemudian saya minta kalau rilis saya terkait mengkritisi kinerja polisi itu dilaporkan sebagai pencemaran nama baik, tanya dulu Pak Kapolri ya. Periksa dulu Pak Kapolri, apakah Pak Kapolri juga akan melaporkan saya. Gitu loh. Pak Kapolri pimpinan Polri. Dia yang bikin edaran tuh. Iya, ya kan. Kalau siapa yang mengkritik Polri paling keras, dialah sahabat polisi. Iya. Mau diberi penghargaan malah waktu itu. Sekarang saya dilaporin oleh, saya duga seorang polisi di Polda Sulsel ya, yang saya duga ada kaitannya dengan Dirkrimsus yang saya kritisi. Harusnya kan nggak boleh anti kritik dong. Iya, negara demokrasi, negara hukum kan. Jadi yang kalau namanya polisi kan selama ini memang nggak pernah melaporkan orang-orang yang mengkritik dia, tapi dia melaporkan. Karena apa? Saya duga di belakangnya ini semuanya pergerakan ini ada orang kuat. Gitu loh ya. Jadi ini makanya saya bilang, saya ini veteran. Udah tembak di sana, tembak di sini, kena tangan kanan, kena tangan kiri. Tapi kayak Komandan Mas Sugeng ikut turun tangan mungkin kalau begini. Saya sih nggak yakin ya. Kalau soal itu saya nggak yakin. Nggak yakin ya. Saya sih komandan saya yang ada di atas sana. Berisik. Malam ini siapa tersangkanya sudah terjawab, ya kan? Masih inisial. Tapi yang jelas Presiden sudah tahu lah. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Jadi tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu, menghitung hari. Begitu dipanggil Jumat Keramat, selesai. Tapi emang sedih loh, begini saya tambahin dikit nih ya. Saya tambahin dikit. Orang Jawa itu ada istilah namanya eling lan waspodo. Apa itu? Eling itu harus menyadari keberadaan diri kita sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah kita memahami keberadaan diri kita sepenuhnya, kita harus waspada. Ya, waspada. Terkait dengan potensi bahaya. Kalau dia penyelenggara negara, dia harus selalu eling. Ada potensi dia akan kena masalah apabila menyangkut uang, menerima uang. Nah, ini yang tidak dipahami. Ya. Mungkin gajinya tidak pernah merasa cukup. Ya, kalau sebetulnya ya kan banyak sebetulnya penyelenggara negara itu terima uang. Ya. Tapi yang harus diterapkan prinsip yang namanya komitmen. Komitmen. Kalau udah terima uang, komit sama yang memberi uang, nggak akan kejadian. Atau lebih baik
tidak menerima uang sama Atau tidak sekali. menerima uang. Jadi dia bisa tetap Iya, independen. menjaga namanya kredibilitas ya. Kredibilitas. Tapi banyak yang terkena itu karena nggak Nggak komit. komit. Iya. Akhirnya saling bocorin. Saling bocor, saling Atau lapor. nggak pintar berbagi. Pakai lain kali berbagilah Berbagilah. kepada yang membutuhkan. Berisik malam ini.